Ya ini udah nyampe di salah satu rumah. Rumah itu sebenarnya Rumah guru. rumah guru ya. Jadi disebut guru ya, guru disebut bebaturan lagi bebaturan. Jadi selama ini bisa on frame kayak gini salah satu wasilahnya ya beliau. Siapa kan? Kalau disebut ini langsung viral nih. Oh, iya. Nanti kita lihat aja ya. Kita lihat ya. Tebak di komen kalau udah kenal dapat hadiah. Nope. Ya, langsung masuk ya. Ditungguin di dalam. Oke, motornya bagus nih. Ntar kan jualan motor nih kita. Ya, langsung masuk ya. Terus diantos. Terus setting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sehat. Wah, kamu kucat. Alhamdulillah. Awet norak ini teh guru aneh. Jadi bisa on frame gini teh Mas. Salah satu wasilahna pas belajar dulu Mas. Alhamdulillah. Tahun seberapa ya? 2000 2010, 2009, 2006. 2006. 2006 ya. 2006. Awal banget. DJ Arya disebut juga DJ Arya. Nah, inilah sosok di balik aneh bisa nyablak depan kamera Mas pakai ilmu Alhamdulillah, syukurnya kalau bermanfaat ya. Nah, itu. Jadi dulu mah kan basicnya radionya belajar buat penyiar kan dulu teh. Iya. Ikut mesin. Kita kan mengakui ya bahwa yang salah satu yang jago ngomong, jago ngobrol, jago berkomunikasi adalah yang profesi penyiar radio. Ketika kamu menguasai ilmu dari penyiar radio, ilmu siaran, ya berarti juga menguasai semua ilmu komunikasi yang lain otomatis termasuk on frame kayak gini. Lebih santuy kan jadinya kan. Dulu mah jangan pikirannya. Gaya. Ketinggalan umurnya. Meskipun kelihatan muda, kalau dilihat Mas Ari itu masih di 30-an kelihatannya Mas. Kelihatannya 30 kali dua. Enggak, gua tuh itu kan. Jadi sempat berpikir kayak Mas, dulu teh kenapa penyiar itu jago ngomong gitu ya? Basicnya, karena ngomong di depan mic aja jago. Gitu. Kalau di depan orang harusnya lebih jago lagi kan? Sebenarnya mah. Betul. Tapi ada juga orang yang dia di depan mic jago, di depan orang kikuk kayaknya gitu ya. Iya Ada sih. ya? Jadi mental blocking namanya. Oh, namanya mental blocking. Jadi karena dia tidak terbiasa untuk menghadapi audiens, menghadapi kamera, itu yang bikin ngebloknya. Oh. Prosesnya ya harus dibiasakan. Karena sesuatu nggak ada yang langsung tiba-tiba langsung jago sih. Jarang banget itu yang super talented langsung tiba-tiba di kamera jago. Pasti ada sebuah proses itu. Ada cara latihannya. Nah, jam terbang ya? Ya, gitu. Jam terbang mengikuti setelah latihannya dengan teknik yang benar gitu. Bener. Kalau tekniknya nggak benar latihannya, otodidak, ya hasilnya juga nggak maksimal. Karena kalau otodidaknya nggak ada yang evaluasinya. Betul, gitu. Otodidak kita nggak tahu kekurangan kita ada di mana. Nah, itu sempat mikir Mas, dulu kenapa di DJR itu belajarnya harus banyak kan? Karena kan ada pembanding dan untuk latihan kan? Betul. Nah itu ya? Uji nyali ya. Bener. Uji nyali gitu kan. Ya kita kan harus bisa handling situation ketika kita berada di antara audiens. Betul. Dan ketika ada gurunya, itu kan ada evaluasi. Kamu kenapa tadi kok gelisah, kok keluar anxiety-nya gitu kan ya. Kamu takut apa nih? Gitu. Apa yang jadi mental blocking? Oh, saya takut karena di depan ada yang ketawa-ketawa gitu. Kesannya dia kayak mau ngetawain saya padahal bukan gitu kan. Kageran. Ada audiens yang ngerasa, aduh ngetawain padahal bukan. Berarti positive thinking, positive attitude. Mungkin lagi ngetawain hal lain. Bisa jadi. Cuma kebetulan matanya lihat ke kita sebagai pembicara. Kita ke distract kan. Gitu. Aduh, kayaknya gue diomongin deh padahal enggak gitu. Itu kan salah satu contoh gitu bagaimana seharusnya di dalam kelas itu sebenarnya bermanfaat. Karena ya kita harus siap-siap untuk dalam situasi yang nyata gitu. Ada audiens di depan gitu. Nah itu jadi banyak sih Mas, banyak yang nanyain. Walaupun dulu belajarnya di mana? Nah ini nih, Anda langsung datengin teman tapi guru juga ini deh. Kebetulan hari ini ada berita bagus loh kan. Apaan? Karena 2 murid aku 3 besar Putri Indonesia 2022. Lu gak lulus ya? Ya, jadi Teh Dinda Putri Jatim pernah belajar sama saya tahun 2013. Itu tadi malam juara 3. Putri Ya, Indonesia. runner up kedua. Yang keduanya Cindy Maguire
Putri DKI 5. Nah, jadi kalau di Dijar itu ya, selain dapatin ilmu juga dapatin jodoh. Ya, benar kan? Istilahnya kan. Kamu kan? Itu terlalu ya. Saya dapat istri di Dijari. Dijari dapat istri di Dijari. Jadi istrinya tuh muridnya tuh, guys. Gitu ya. Jadi ini sosok di balik public speaking. Nah, Mas, ini nih yang mau ditanyain kan kadang-kadang nih banyak marketing maklar kayak kita ya. Mungkin butuh tips sedikit, Mas. Karena kalau banyak mah harus ikut kelas dulu teh. Sedikit gimana sih caranya maklar mendeliverikan produk? Nah kan kadang-kadang kikuknya di depan konsumen atau di depan developer tuh kan. Ada nggak tips sedikit lah? Untuk marketing di sana yang masih junior gitu kan ya. Yang kalau yang udah senior kayak udah jago deh gitu. Satu hal sebelum kita berkomunikasi untuk menjual atau istilahnya how to persuade people to purchase your goods or services, yakinkan orang untuk membeli jasa atau produk lo itu adalah sebenarnya dalam diri dulu. Yakinkanlah dalam diri kamu kerjaan marketing ini pakai hati nggak? Perlu kehatian. Iya, gitu. Kalau lo nggak pakai hati, sehebat-hebatnya kamu menguasai produk knowledge, itu hati lo yang nggak ngomong. Karena kita berkomunikasi, itu juga perlu pakai hati. Ya, ada nilai enthusiasm, antusias untuk menjual produk ini. Itu basic communication skills banget gitu. Mohon maaf nih, kan mungkin ada teman-teman yang kalau misalnya menjual hanya karena ada gue sih butuh cuannya aja gitu ya, tanpa hati, padahal mah rumahnya jelek, gak bagus, apa, berarti kan tidak menghayati profesi Anda sebagai marketing dan lain-lain gitu. Kalau memang hal kenyataannya seperti itu, kalau kita menyampaikannya secara ikhlas dan lain-lain atau menyampaikannya secara dalam hati, menjiwai ya, jujur ya, menjauhi dalam diri sendiri, itu komunikasi itu sebenarnya akan bukan menggelontor, mengalir lancar aja. Karena dalam diri kita sendiri gitu, mengalir, bahkan tanpa teknik pun bisa sebenarnya orang menjual itu. Tapi kalau Anda menjiwai si dagangan Anda gitu, itu sebenarnya adalah hal yang paling utama. Dasarnya. Jadi harus menguasai dulu, pede dulu ya bahwa produk ini bagus. Iya. Kalaupun ada kekurangannya disampaikan dengan hal positif ya. Betul, gitu. Jadi itu dulu si mental kita dulu, mental menjualnya dulu yang harus ada. Apakah saya antusias menjual produk ini? Gitu kan ya. Harus, bukan cuma sekadar Anda mengetahui produk knowledge, ini bagus nih, blablabla, semua orang bisa. Tapi beneran deh. Ya, saya pernah pakai ini, saya nggak pernah beli lagi selama 6 bulan karena udah baunya enak gitu. Anda adalah seseorang yang juga memiliki pengalaman untuk dalam produk ini gitu, salah satunya. Berikutnya baru teknik yang masih panjang tuh. Ya, teknik marketing itu banyak. Dan sekarang katanya penyampaiannya harus storytelling ya. Storytelling karena itulah marketing 4.0. Ya. Eta marketing 4.0. Zaman dulu kan pas belajar berarti marketing mana, Mas? Gak tahu ya, kita marketing 1.0 aja belum kan? Sangat ya bener. Iya, marketing 4.0 kan kita akan terlibat seperti kayak gini, sosial media. Bahkan nggak harus di setup sedemikian bagus. Lewat gadget kamu, terus kita langsung upload di TikTok atau di Reels. Begitulah marketing 4.0, lebih manusiawi. Lebih manusiawi, tanpa harus dibuat-buat kayak bagus gitu. Karena ini pernah kata-kata Mas Ari dulu pas pertama bisnis, Mas. Jadi memanusiakan manusia bisnis itu benar tak? Iya. Jadi bukan menjual tapi memanusiakan manusia. Betul, itu salah satunya gitu kan ya. Jadi itulah dulu ya gitu, si marketing itu memang harus dari Anda diri sendiri. Nanti tekniknya berbicaranya, mulai harus kejelasan berbicaranya, clarity, enthusiasm, bagaimana emotionnya. Di situ ada emphasize, penekanan kata, ada intonasi. Itu kata saya untuk seorang marketing itu di ujung nanti dilengkapi. Tapi jiwa menjual Anda dulu loh. Jadi lari heula gitu kan. Riwe itu dalam arti ya udahlah gitu gua BU gitu dan lain-lain. Gua harus cepet-cepet ingin menjual, bagaimana caranya dan lain-lain. Tenang gitu, package dulu.
gitu. Pikirkan dalam otak Anda bagaimana storyboardnya, storytellingnya ketika saya menghadapi customer. Berarti harus prepare ya. Betul. Kalau ini ingin Anda tuh siapa yang ngobrol tuh stand-nya besar kalau nggak salah, bara preparation itu harus 80% ya, benar ya? 80%. Persiapannya gitu. Kalau versi saya, well, preparation is a part of the show. Persiapan yang baik adalah bagian dari show itu sendiri. Jadi besok kamu mau tapping ini, H-1 itu udah ngomong sendiri. Oh iya, latihan lah ya. Betul. Alat udah apakah sudah gear udah mantap nggak? Apakah baterainya sudah terisi penuh? Apakah si mic eksternalnya sudah aman? Storage-nya sudah kosong dan lain-lain? Storyboardnya sudah dipahamin? Saya akan menceritakan storytelling seperti apa? Itu di H-1 itu juga show. Ya. H-1 itu juga show. Show kedua adalah hari ini. Gitu. Jadi, well, preparation is a part of the show. Dan ada ciri khas Mas Ari yang selalu dipakai Mas. Apa itu? First impression is important. First impression is important, benar. Itu tuh. Ngindari ini nih Kang, kan belajar betul. 3 menit pertama, ketika Anda tidak menguasai 3 menit yang pertama, ya orang nggak mau dengerin lagi, gitu kan. Nah sekarang Mas lagi sibuk apa nih? Selain Putri Indonesia kan udah beres nih. Nah sekarang ke sibuk apa nih, Mas Ari? Kalau kemarin kan training beberapa peserta ya, gitu Putri Indonesia. Sekarang masih regular di Jari School kan. Jari School Jalan Taman Sari di Bandung itu ada sekolah kepelatihan public speaking sama broadcasting. Itu aja sih, sama beberapa corporate. Sama Joy Social Media sama beberapa brand besar. Alhamdulillah. Ya, untuk video voice over challenge. Dan gitulah sarupani gitulah. Di enjoy kan. Tapi ini tuh kan ini rumah si Mami kan itu kan. Betulnya sama Mami. Jadi yang Mas Ari di sini, tinggal di sini sekarang teh atau masih di pada Sukabawah? Aku sih di pada Sukabawah gitu, tapi sekarang ditempati sama adik kan. Di sini teh. Gitu. Cuman itu kenangan nih. Betul, ini kenangan banget. Kenangan enakin nih rumahnya nih. Mau lihat-lihat? Mau lihat-lihat. Ini rencana jadi mau dilepasnya Mas ini teh? Iya dong. Iya tapi dong. kenangan berat tuh. Iya berat banget gitu. Cuma sebenarnya udah gak ada yang isi. Ya dibanding ya nggak ada wazir ya. Betul. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan nih ini dapat satu tantangan nih. Jadi tiba-tiba nih guys di telepon, Kun bisa nggak nih tantang jualin rumahnya si Mami? Wah ini tantangan Mas asli banget. Karena kalau misalnya kita jujur ngejual rumah second itu tantangannya luar biasa. Karena kan tidak belum tentu sesuai dengan passi pembeli. Apa kalau Indian mah kan enak ya. Betul. Nah ini udah berapa lama Mas di sini Mas? Jadi 5 tahun ya? 5 tahun. Dulu emang kan di sana kan di atas. Iya. Di sini ya? 5 tahun. Ya itu tuh. Makanya teman-teman yang mau ikut menjual rumah ini mau coba untuk teknik marketingnya gitu ya, diaplikasikan teknik marketingnya ya ayo join gitu sama Mas Ukun. Jadi kalau ada kesempatan untuk menjual ya lakukanlah. Do it alias do it. Siapa tuh Mas? Oke. Mohon izin ya. Kita coba review dulu karena biasanya kalau KU1 mau menjual sesuatu tadi Mas, kita harus kenal dulu, harus pede dulu dengan produknya. Itu kan jadi menjual. Iya. Terima kasih ya Kang Ukun ya. Siap. Mudah-mudahan bisa mempertemukan jodohnya secepatnya. Amin. Oh nih Mas Ari, nanti kita nge-vlog lagi nih banyak ilmu nih kayaknya. Siap. Tapi ini butuh satu sesi yang khusus ya kayaknya ini. Oke. Ilmu-ilmunya ya. Thank you Mas. Ya, sama-sama ya. Sip.